أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama tidak pernah lupa dan bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, yakni nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat kesempatan sehingga sampai saat ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan salat subuh berjamaah, kemudian melanjutkan dengan mempelajari sedikit terkait tentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Kemudian shalawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan bahasan kita, di mana saat ini kita sudah memasuki bahasan terkait tentang al-mizan. Ya, di mana kita sudah sebelumnya beberapa pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas terkait tentang hisab, yaitu suatu waktu di mana nanti semua hamba mukminuhum wa kafiruhum, baik itu orang-orang yang beriman, baik itu orang-orang kafir, itu pasti nanti dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat hisabnya, untuk melihat penghitungan amalan-amalannya. Ya, di mana nanti Allah Subhanahu wa taala itu menghisab seorang hamba itu dengan dua hisab. Ada yang dihisab dengan hisab yang mudah, ada yang dihisab dengan hisab yang sangat berat. Ya, ada lagi yang ketiga itu tanpa hisab, tanpa azab, alatul, akan langsung dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita bahas. Ya. Nah, setelah hal itu terjadi, ketika manusia semua kita itu meyakini bahwasanya nanti kita setelah meninggal dunia itu pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar untuk dilakukan penghisapan. Itu semua itu telah kita imani. Itu wajib untuk kita imani hal-hal tersebut. Nah, barulah setelah keadaan hisab ini, nah barulah di situ nanti akan terjadi al-mizan. Ini akan terjadi yaitu al-mizan. Oleh karena itulah dikatakan di sini wa fi khitami dzalikal yaum, ketika hari penghisapan yaitu selesai, berapa lama, Pak? Kita dihisab berapa lama? Ada di padang mahsyar, nanti kita dikumpul untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menunggu berapa lama? Khamsina alfasana. 50.000 tahun lamanya. Itu hisab, baru hisab itu, Pak. Baru hisab. Baru setelah itu kita masuk ini ke periode selanjutnya, itu al-mizan. Wa fi khitami dzalikal yaum, ketika selesai penghisapan tersebut, yunsabul mizan liwazni a'malil ibad. Barulah di situ timbangan itu diletakkan.
Ya, timbangan itu diletakkan untuk menimbang seluruh amalan-amalan seorang hamba. Ya, disinilah Imam Qurtubi itu berkata, wa idzan qadal hisab. Ya, jikalau masa penghisapan, masa penghitungan amalan seorang hamba itu selesai, kana ba'dahu waznul a'mal. Ya, setelah itu terjadi yakni timbangan amalan-amalan setiap hamba, li'annal wazna lil jaza. Ya, karena timbangan amal itu akan menentukan balasan seseorang. Ya, jadi hisab itu kita diperlihatkan Pak, amalan-amalan kita itu. Mana amalan-amalan baik, yakni mana amalan-amalan itu buruk. Nah, itu kan fungsinya hisab itu seperti itu. Jadi Allah menampakkan ya seluruh amalan-amalan kita. Shagiriha wa kabiriha. Ya, baik amalan-amalan yang kecil dan amalan-amalan yang besar. Nah, di hisab itulah kita mengetahui mana amalan baik, yakni mana amalan yakni buruk yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Nah, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menimbang seluruh amalan-amalan tersebut. Ya, untuk menentukan apa? Untuk menentukan balasan kita. Fayan bagi an yakuna ba'dal muhasabah. Oleh karena itulah ya hal ini yakni timbangan ini harus dia terjadi setelah yakni al-muhasabah, setelah penghitungan yakni amalan seorang hamba. Fa innal muhasabah li takdiril a'mal. Yang tadi saya katakan sungguhnya yakni penghisapan ini untuk menentukan yakni mana amalan-amalan baik, mana amalan-amalan buruk, wal waznul izhari maqadiriha liyakunal jaza' bihasabiha. Adapun yakni timbangan amal ini fungsinya untuk menentukan yakni besarnya kadar amalan yang sudah yakni dilakukan oleh seorang hamba dan dibalas dengan sesuai dengan yakni kadar amalan tersebut. Nah, timbangan ini Pak, wadallat nusus ala annal mizan mizanun hakiki. Ya, sangat banyak sekali nas-nas ya yang menunjukkan kepada kita yakni bahwasanya timbangan yang akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa timbangan dengan makna yang hakiki. Ya, timbangan yang ada dua neracanya ya, yang bisa dia kalau berat dia akan turun, ya kalau ringan dia akan naik. Jadi timbangan yang difahami ini oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah timbangan seperti itu ya, dengan makna yakni hakiki. La yuqaddiru qadrahu illallahu ta'ala. Tidak ada yang mengetahui yakni ukuran dari timbangan tersebut melainkan hanya Allah yakni subhanahu wa ta'ala. Pun demikian ya kaifiatnya ya bagaimananya bentuknya itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang jelas. Hakikat timbangan itu sebagaimana timbangan yang kita ketahui, dia akan bisa berat ya, dan dia berat jikalau berat dia akan turun, dan jikalau ringan dia akan yakni naik. Ya, hanya itu saja yang difahami oleh para ulama, dan banyak sekali hadis-hadis atau ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Hakim ya dari Salman yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi bersabda, yudaul mizan yaumal qiyamah. Ya, nanti mizan itu akan diletakkan. yakni pada hari kiamat timbangan itu akan diletakkan yakni pada hari kiamat. Falau wazana fihi samawati wal ardi lawasaat. Ya, seandainya langit dan bumi diletakkan di dalam timbangan tersebut, maka itu akan mencukupinya. Makanya dikatakan tadi tidak ada yang mengetahui besarnya ya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Fataqulul malaikah. Oleh karena itulah para malaikat berkata, ya Rabb, liman yazinu hadza. Wahai Tuhanku, ya untuk siapa timbangan ini nanti? Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, fa yaqulullahu taala liman syi'tu min khalqi. Yani untuk siapa yang aku kehendaki dari makhluk-makhlukku. Fataqulul malaikah. Kemudian para malaikat pun menjawab, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika. Maha suci engkau, sungguhnya kami dahulu ya benar-benar tidak beribadah yakni kepadamu dengan sebenar-benarnya. Itu dikatakan. Itu siapa yang mengatakan? Malaikat. yakni makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat di sana yang kerjaannya hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belum bangun, belum mengangkat kepalanya sampai saat ini.
Ada malaikat di sana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, belum mengangkat kepalanya. Ya. Dan semua malaikat ini tidak ada yang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Bayangkan malaikat makhluk Allah yang seperti ini saja itu bisa dia mengatakan subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika. Ya sungguhnya ya Allah, dulu kami benar-benar tidak beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Maka bagaimanakah dengan kita? Ya ketika malaikat ini mengetahui ada timbangan amalan-amalan seorang hamba, maka dia takut. Ya amalan-amalan tersebut akan menjadi ringan. Ya, ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, Pak? Ya, meskipun ya yang sudah kita lakukan berupa ibadah selama ini, ya sungguhnya ibadah tersebut tidak mungkin dapat sesuai dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, malaikat saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merasa bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada mereka begitu sangat luar biasanya sehingga ibadah yang mereka lakukan itu tidak mencukupi nikmat-nikmat tersebut. Maka bagaimanakah dengan kita? Maka sungguh ya ini perkataan malaikat ini merupakan pelajaran besar yakni bagi kita untuk senantiasa terus yakni beramal soleh, kemudian kita memohon yakni kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ada yakni amal soleh kita itu yang bisa Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemberat timbangan nanti ketika kita yakni dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh muallif wa huwa mizanun daqiq. Ya timbangan ini begitu sangat akurat sekali. La yazidu wa la yanqus. Dia tidak mungkin akan melebihkan sesuatu dan tidak akan mengurangi yakni sesuatu apapun juga. Yang di antara dalilnya dari Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan ini akan meletakkan timbangan pada hari kiamat adalah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Anbiya yakni ayat 47 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Sesungguhnya kami akan tegakkan timbangan-timbangan al-mawazin di sini dikatakan timbangan-timbangan yakni keadilan liyaumil qiyamah yakni pada hari kiamat kelak fala tuzlamu nafsun sayyan. Ya tidak akan seorang hamba itu dizolimi sedikit pun juga. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yang meskipun amalan tersebut yakni sebesar biji sawi, maka pasti kami akan datangkan yakni amalan tersebut, maka cukuplah bagi kami sebagai penghitung amalan-amalan setiap hamba. Ya ini dalil yang sangat jelas. Allah mengatakan nada'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamah. Ya, jelas dikatakan bahwasanya Allah akan tegakkan timbangan-timbangan ya yang sangat adil pada hari kiamat yakni kelak. Nah, dikarenakan kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an ya sabda Nabi SAW kita dapati terkadang disebutkan mizan ini dengan mufrad ya kata tunggal ya kemudian juga tadi di ayat itu kan disebutkan al-mawazin dengan kata jamak. Ya bentuk yang banyak. Kalau mizan itu bentuknya satu timbangan, ya kalau mawazin itu timbangan-timbangan artinya lebih dari satu. Nah, disebabkan karena hal ini maka terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait jumlah mizan. yakni jumlah timbangan yang Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan yakni pada hari kiamat. Yakni permasalahannya bukan yakni masalah timbangan, tapi jumlah timbangan yang Allah Subhanahu wa taala akan letakkan pada hari yakni kiamat. Itu permasalahan yang ada yang dibahas oleh para ulama. Kalau semua mereka sepakat ya bahwasanya timbangan itu nanti akan ada pada hari kiamat kelak. Cuman berapa jumlahnya? Nah, disitulah yakni perbedaan pendapat para ulama. Fadzahaba ini sedikit akan dibahas. Ini fadzahaba ba'dhum ila anna likulli sahsin mizan khas. Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya setiap hamba itu memiliki timbangan tersendiri. Setiap hamba memiliki timbangannya yakni tersendiri. Kemudian ada yang mengatakan bukan setiap hamba memiliki timbangan tersendiri, tapi sebaliknya, setiap amalan itu memiliki timbangan tersendiri. Setiap amalan memiliki timbangan sendiri. Jadi pendapat pertama ini terbagi lagi.
Ya, pendapat pertama mengatakan timbangan itu banyak, tidak satu. Ya, setiap hamba itu memiliki timbangannya tersendiri. Yang lain mengatakan bukan setiap hamba memiliki timbangan tersendiri, tapi setiap amalan itu ada timbangannya tersendiri. Yani amalan qalb itu ada timbangannya. Yani amalul jawarih, yani amalan hati itu ada timbangannya. Yani amalan anggota badan itu ada timbangannya. Jadi mereka mengatakan itu demikian. Apa dalil yang mereka ajukan untuk menguatkan pendapat ini? Yaitu ayat yang tadi kita bacakan. Dikatakan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Sungguhnya nanti kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan itu pada hari kiamat kelak. Ya, jadi mawazin disebutkan di sini, timbangan-timbangan yang banyak. Akan tapi sebagian para ulama wa dhahaba akharuna ila annal mizan wahid. Ya, pendapat yang kedua bahwasanya mizan itu hanya satu dia. Ya, nanti Allah Subhanahu wa taala meletakkan mizan yang satu, wa annal jam'a, adapun kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-jama', yakni al-mawazin pada ayat di atas, yaitu innama huwa bi'tibari ta'addudil a'mal awil ashas. Akan tapi Allah menyebutkan dengan kata jama' al-mawazin itu untuk menunjukkan bahwasanya banyak sekali amalan-amalan yang nanti akan ditimbang di timbangan tersebut, dan banyak juga manusia yang akan ditimbang ya di tempat tersebut. Itu nanti akan ada bahasannya apa yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan timbangan tersebut. Jadi Allah menyebutkan jamak di sini ingin menunjukkan yakni banyaknya amalan yang akan ditimbang dan banyaknya manusia yang akan ditimbang di timbangan tersebut, bukan banyaknya timbangan-timbangan yang ada pada hari kiamat. Itu pendapat yakni yang kedua. Kemudian dikatakan di sini wa qala as-Safarini qala al-Hasanul Basri likulli wahidin minal mukallafina mizanun. Ya, setiap manusia itu ada mizannya. Itu pendapat Hasan yakni Al-Basri. Akan tapi sebagian yaitu mengatakan yakni bahwasanya an-nasu ala khilafah. An-nasu ala khilafah, manusia itu bergiliran. Dia nanti akan ditimbang. Jadi manusia itu akan ditimbang bergiliran, wal mizan wahidun. Dan mizan itu hanya satu. Ya, dalilnya apa? Banyak, Pak. Ya, dalilnya di antaranya adalah yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kalimatani habibatani ila rahman. Ada dua, yakni kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, khafifatani alal lisan, yang sangat mudah diucapkan oleh lisan ini, yakni sakilatani fil mizan. Ya, dan sangat berat itu timbangan itu di dalam yang timbangan sangat berat apabila ditimbang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, dua ini kalimat ini ditimbang dalam satu timbangan. Jadi nanti banyak yang akan ditimbang dalam timbangan tersebut. Oleh karena itulah yani wallahu taala a'lam, yani yang rajih, yang kuat, yani pendapat yang kuat sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah zahirnya yang tampak itu adalah timbangan itu hanya satu. Ya, timbangan itu hanya satu, akan tapi banyak sekali nanti amalan seorang hamba itu akan ditimbang di timbangan tersebut, dan manusia akan bergantian ya ditimbang amalannya. Yaitu yakni permasalahan yang disebutkan oleh muallif dalam kitab ini. Ya, kemudian yakni al-mizan inda ahli sunnah wal jamaah. Yani apa maksud dari yakni timbangan? Ya, menurut pandangan yakni ulama ahlu sunnah yakni wal jamaah, wal mizan inda ahli sunnah mizanun hakiki, sebagaimana yang kita sebutkan. Jadi timbangan yang dimaksud di sini adalah timbangan dengan makna yang hakiki. Dengan makna yang hakiki, tuzanu bihi a'malul ibad. Ya, yang mana amalan hamba itu nanti akan ditimbang. Yang mana amalan hamba itu akan ditimbang. Wa khalafa fi hadzal mu'tazilah. Nah, kaum Mu'tazilah atau sekte Mu'tazilah itu mengingkari yakni makna ini. Mengingkari yakni makna ini, ya, kemudian yakni mereka berkata bahwasanya sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar itu berkata qala Abu Ishaq Az-Zujjaj ajma'a ahlus sunnah 'alal iman bil mizan wa anna a'malal ibadu zanu bihi yaumal qiyamah. Ya, sepakat semua para ahlus sunnah itu sepakat bahwasanya mizan itu adalah makna yang hakikat, yang disitulah nanti yakni amalan-amalan seorang hamba akan ditimbang pada hari kiamat. Wa annal mizan lahu lisan wa kafatan. Jadi mizan di sini memiliki apa, Pak? Memiliki lisan. Ya, maksudnya lisan itu penunjuk. Ini pengukurnya. Ya, ada pengukurnya, kemudian kafatan ada dua neracanya.
Ya, sebagaimana yang kita ketahui ada dua neracanya, wa yamilu bil a'mal. Ya, maka nanti dia akan sesuai dengan amalan seorang hamba itu yang ditimbang. Ya, jikalau berat dia turun, jikalau ringan dia akan naik. Wa ankaratil mu'tazilah al-mizan. Ya, sedangkan sekte Mu'tazilah itu mengingkari makna mizan yang seperti ini. Ya, makna mizannya itu yang diingkari bukan mizannya, tapi maknanya yang diingkari. Wa qalu huwa ibaratun anil adli. Nah, mereka katakan bahwasanya mizan itu hanya ungkapan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi, maksud dari mizan yang mereka fahami adalah nanti Allah akan tegakkan yakni keadilan itu pada hari kiamat kelak. Ya, bukan adanya timbangan. Ya, maka dikatakan oleh Imam yakni Abu Ishaq Az-Zujjaj fa khalaful kitab wa sunnah. Mereka telah menyelisihi Al-Qur'an dan telah menyelisihi sunnah Nabi yakni sallallahu alaihi wasallam. Ni anna Allah akhbara annahu yada'ul mawazin liwaznil a'mal. Karena dalam Al-Qur'an sangat jelas yakni Allah itu mengabarkan kepada kita bahwasanya Dia akan meletakkan timbangan-timbangan pada hari yakni kiamat untuk menimbang amalan-amalan setiap hamba liyaral ibad a'malahum. yakni agar manusia itu bisa melihat, Pak. yakni amalan-amalan mereka ya liyakunu ala anfusihim syahidin. Ya, agar mereka menjadi saksi atas apa yang sudah yang mereka lakukan di atas yakni muka bumi ini. Nah, sekarang disebutkan oleh Ibnul Fawraq, yakni Imam Ibnul Fawraq itu menyebutkan dalil Mu'tazilah yang mengingkari yakni mizan dengan makna yang hakiki itu dalilnya adalah binaan minhum ala annal a'rad yastahilu waznuha idh la taqumu bi anfusiha. Ya, mereka mengatakan yakni amalan seorang hamba ini itu bukan suatu benda yang bisa ditimbang. Ya, bukan suatu benda yang bisa ditimbang karena amalan ini kan tergantung siapa yang melakukannya. Mereka katakan bukan suatu benda, sama seperti roh katanya. Ruh ini kan tergantung jasadnya. Tapi kalau dia sudah keluar dari jasadnya mungkin nggak ruh ini ditimbang. Nah, mereka menggunakan akalnya. Begitulah Mu'tazilah, mendahulukan akalnya daripada nas, yakni Al-Quran, dan nas, yakni sunnah. Ya, mereka mendahulukan akalnya, tidak rasional kalau bisa amalan-amalan ini ditimbang. Ya, kalau kita menggunakan akal kita, ya kita mengatakan benar yang Anda katakan. Akan tapi kan ini dibantah. Ya, dibantah wa qad rawa ba'dul mutakallimin an Ibnu Abbas. Ya, sebagian yakni ahli kalam itu pun pernah membawakan yakni asar dari Ibnu Abbas. Ya, pernah membawakan asar dari Ibnu Abbas di mana dikatakan Ibnu Abbas mengatakan annallaha ta'ala yuqallibul a'rad ajsaman fayazinuha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu ya menjadikan suatu yang bukan benda ya seperti roh ya atau seperti amal seorang hamba itu menjadi sebuah benda yang akan bisa ditimbang. Ya. Kan beda keadaannya, Pak. Kita sudah pernah mengetahui bahwasanya nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya dengan keadaan yang berbeda. Ya, dengan sifat yang berbeda. Seorang hamba itu diciptakan di muka bumi ini untuk apa, Pak? Untuk tua, untuk sakit. Ya, sakit kemudian dia menjadi lemah, ya, menjadi tua, ya, berubah kemudian meninggal dunia, kan diciptakan untuk itu. Yang manusia. Tapi nanti ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diciptakan dengan sifat yang berbeda. Dia diciptakan untuk apa? Untuk hidup abadi, nggak mungkin mati selama-lamanya. Ya. Nah, begitu pula nanti keadaan-keadaan ya yang lainnya. Ya, sekarang iya. Ya, amalan itu tidak mungkin bisa ditimbang, tapi nanti pada hari kiamat, nah Allah jadikan berbeda amalan tersebut. Itu amalan itu nanti Allah akan jadikan yang bisa ditimbang. Ya, itu mudah. Yani bagi Allah, yani Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka yani sejatinya ya dalil mereka itu hanyalah yani akal yang sangat mudah sekali untuk dibantah. Intinya yani bahwasanya yang benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan yang menegakkan timbangan dalam makna yang hakiki. Kemudian ya tidak diingkari ya bahwasanya dalam Al-Qur'an itu juga perlu kita ketahui ada al-mizan itu yang maksudnya adalah keadilan.
Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qurtubi misalnya, yakni Allah Subhanahu wa taala dalam surat yakni Ar-Rahman itu mengatakan was-sama rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Nah, al-mizan dalam surat Ar-Rahman ini maknanya adalah keadilan, Pak. Jadi dan langit yang Allah meninggikannya dan Allah jadikan yakni keseimbangan, Allah jadikan keadilan di situ dan engkau jangan sampai melewati, ya, melebihi, melampaui dari keadilan tersebut. Jadi makna al-mizan yang dalam ayat ini adalah yakni keadilan. Nah, mungkin ya sebagian katanya ada sebagian kaum dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sedikit saja yang memahami bahwasanya mizan itu adalah keadilan berdasarkan tafsir dari yakni ayat ini. Akan tapi sebagaimana yang kita katakan bahwasanya yang benar adalah mizan di sini adalah dengan makna yang hakiki. Kemudian yang perlu diketahui juga yaitu di sini yakni bahwasanya jikalau kita melihat yakni ayat misalnya sebagaimana dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, faman thaqulat mawazinuhu wa man khaffat mawazinuhu. Ya, dalil-dalil seperti ini menunjukkan bahwasanya timbangan yang dimaksud adalah timbangan secara hakikat. Ya, kan nggak mungkin keadilan itu nanti menjadi ringan menjadi berat kalau makna dari mizan itu adalah keadilan. Maka ketika kita ingin memahami yakni makna timbangan, maka perlu kita kumpulkan terlebih dahulu semua ayat-ayatnya. Jangan satu ayat kita gunakan, ayat yang lainnya tidak kita gunakan. Ya, sebagaimana di sini dikatakan faman thaqulat mawazinuhu wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya, barang siapa yang ringan yakni timbangannya. Nah, juga yakni ada faidah yang penting yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, yakni ketika kita ya membenarkan ya makna timbangan itu dengan makna keadilan, maka ini akan yakni menjadikan makna-makna yang lain itu bisa ditakwil, Pak. Ya, seperti misalnya ya as-sirat itu jembatan, itu nanti bisa ditakwil dengan makna apa? Ad-dinil haq. Ya, dengan agama yang benar. Ya, seperti yang lainnya misalnya al-jannatu wan nar, yakni surga dan neraka yang Allah maksudkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis itu adalah maknanya adalah perasaan sedih, yakni perasaan bahagia yang dialami oleh ruh manusia. Nah, itu surga dan neraka. Kemudian asyayatin, ya, setan yakni iblis, ya, itu bisa dimaknai dengan apa? Dengan akhlak yang buruk. Ya, malaikat itu bisa dimaknai dengan potensi kebaikan seseorang, yakni bukan hakikat. Ya, maka berbahaya. Wa hadza kulluhu fasidun. Sungguhnya ini semuanya itu rusak, ya, tidak benar, dikatakan oleh Imam Qurtubi li'annahu radda lima jaa bihi as-shadiq. Ya, karena ini menyelisihi apa yang dibawa oleh yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sahihaini fayu'ta sahifah hasanatihi. Ya, sesungguhnya nanti kebaikan-kebaikan itu akan diberikan yakni kepada seorang hamba, yakni sahifah lembaran-lembaran kebaikan itu akan diberikan kepada seorang hamba. yakni fayakhruju lahu bitaqah. Ya, kemudian dikeluarkan ya darinya itu bitokoh, ada kartu, wadzalika yadullu alal mizan al hakiki. Jadi kartu ini nanti ada kalimat la ilaha illallah, Pak. Ya, jadi ada nanti hadisnya akan kita bawakan dan kita akan bacakan insyaallah. Ya, nanti ada seseorang itu akan diberikan 99 lembaran. Semua isinya itu keburukan. Satu lembaran itu sejauh mata memandang itu jikalau dibuka semua itu keburukannya, bingung dia. Ini orang tersebut kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kartu yang isinya la ilaha illallah. Ya, kemudian semua 99 ini diletakkan ya di salah satu neraca timbangan dan bitoko ini diletakkan di salah satu ini neracanya, maka beratlah ya bitoko la ilaha illallah dikatakan di sini. Nah, ini dalil yang sangat tegas ya bahwasanya makna dari timbangan adalah makna yang hakiki. Ya, itu yang perlu yang kita imani. Ya, kemudian selanjutnya yang bahasan selanjutnya adalah malladzi yuzanu fil mizan. Ini apa yang akan ditimbang? Ya, dalam timbangan pada hari kiamat
kiamat kelak, ikhtalafa ahlul ilmi fil mauzun fi dzalikal yaum al aqwal. Jadi berbeda pendapat yakni para ulama terkait yakni hal ini, yang apa yang ditimbang. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan annalladzi yuzanu fi dzalikal yaum al a'mal nafsuha. Jadi yang akan ditimbang itu Pak amal. Amalan-amalan seorang hamba itu yang akan ditimbang, wa annaha tujassam fatudha fil mizan. Nanti amalan itu akan menjadi suatu benda ya yang bisa ditimbang kemudian diletakkan di timbangan tersebut. Wa yadullu lidzalika haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahih. Ya, hadis pendapat ini yakni dikuatkan yakni oleh hadis Abu Hurairah yang dalam sahih, yakni beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, ini dalil sangat jelas. Ya, jadi zikir ya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim itu merupakan ya hal yang sangat berat apabila ditimbang ya nanti pada hari kiamat. Oleh karena itulah hendaknya kita banyak ya mengucapkan yakni dua kalimat ini, subhanallah wa bihamdihi, yakni subhanallahil azim, maha suci Allah ya dan maha terpuji Dia, maha suci Allah yang maha besar. Ya, itu harus sering kita ucapkan ya, karena ini nanti ya akan ditimbang. Bayangkan dua kalimat ini ditimbang yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya yang ditimbang adalah yakni amalan-amalan yakni seorang hamba. Wa qad dallat nususu katsira ala anna al-a'mal ta'ti fi yaumil qiyamah fi suratin Allahu a'lam biha. Ya, banyak sekali nas-nas yang menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan-amalan seorang hamba itu nanti datang yakni datang dalam bentuk yang Allah mengetahui bentuknya. Yang hanya Allah mengetahui bentuknya. Jadi amalan-amalan seorang hamba itu nanti datang dalam suatu bentuk yang hanya Allah mengetahui bentuknya. Ya, di antaranya yang dijelaskan yakni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada amalan seorang hamba itu datang dalam bentuk apa, itu ada. Ya, dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah. Ya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah yaqulu, yakni aku mendengar Rasulullah itu bersabda, iqra'ul Qur'an. Ya, bacalah yakni Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an tersebut nanti datang yakni pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat orang-orang yang membacanya. Iqra'uz zahrawaini. Ya, bacalah yakni zahrawaini. Apa itu zahrawaini? Al-Baqarah wa suratu Ali Imran. Bayangkan Pak, ini bacaan. Jadi surat Al-Baqarah yang kita baca, surat Ali Imran yang kita baca, itu nanti akan datang fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. Perhatikan, dua surat yang kita baca itu nanti datang pada hari kiamat. Tuh, dua surat itu akan datang pada hari kiamat. Apa bentuknya? Ka'annahuma ghamamatan. Ya, dia akan yakni berupa yakni dua awan tebal. Ini ghamamatan itu dua awan tebal, au ghayabatani, atau dua ghayabatan itu dikatakan awan yang tidak seperti ghamamah. Ya, agak tipis awannya, tidak tebal tapi lebih mendekat dari kepala manusia. Jadi yang lebih, kalau ghamamah itu lebih tebal tapi lebih tinggi, kalau ghayabatan itu yakni lebih tipis, yakni awannya cuman lebih yakni rendah ya dari kepala manusia. Au farqani min tairin sawaf tahajani an ashabihima, atau nanti dia bisa datang dalam bentuk dua kelompok burung yang besar. Dua kelompok burung yang besar yang akan melindungi yakni pembaca Al-Qur'an tersebut. Ya, di atas kepalanya akan melindungi dia. Ya seperti itulah. Ya, ini dijelaskan. Jadi saya nanti bacaan Al-Qur'an surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu akan menjadi dua awan tebal dia. Ya, dua awan tebal atau awan yang tipis ya, atau dua kelompok burung yang besar.
ya sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan itu nanti akan berubah, yakni bentuknya. Ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana bentuknya dari amalan-amalan yang sudah yakni kita lakukan. Tapi yang pasti yang sudah kita ketahui dari lisan Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya 2 bacaan Al-Qur'an itu akan datang melindungi ya orang yang membaca, yakni membacanya berupa awan yang sangat tebal ataupun yakni 2 kelompok burung ya yang akan terbang di atas yakni kepala pembaca ini 2 surat tersebut. Hadis yang kedua disebutkan warawa Muslim aidan anin Nawas bin Sam'an. Ya, dari Nawas bin Sam'an dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yakni aku mendengar Rasulullah bersabda, yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti Al-Qur'an itu didatangi, wa ahluhu alladzina kanu ya'maluna bihi. Dan ahlunya ya para pembaca Al-Qur'an itu ya ahlul Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang mengamalkan yakni Al-Qur'an wa ahluhu. Yakni keluarga Al-Qur'an ya siapa ahlul Qur'an itu adalah orang-orang yang mengamalkan yakni isi Al-Qur'an. Taqdimuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Dan di depan dia nanti itu surat Ali Imran, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Jadi di depan dia itu nanti ada yakni surat yakni Al-Baqarah dan surat Ali Imran ka'annahuma ghamamatan aw dhullatan bainahuma syarqun. Ada yang lain ya bisa bentuk 2 awan tebal atau dikatakan di sini ini zullatani itu dikatakan maknanya adalah 2 awan di tengah-tengahnya itu Pak ada syarqun, ada cahaya. Ada yakni ada cahaya di tengah-tengahnya. Au ka'annahuma farqani min tayrin shawaf, sama seperti hadis sebelumnya. Ya jadi nanti itulah yang akan ada di hadapan kita. Ini kemudian dikatakan di sini wa hadzal qaulu rajjahahu Ibnu Hajar Al-Asqalani wa nasarahu. Nah, pendapat inilah. Jadi pendapat yang pertama bahwasanya yang ditimbang itu adalah yakni amalan seorang hamba, ini dikuatkan, ini yang dibenarkan oleh Ibnu Hajar, yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar. Faqala kemudian dia berkata was-sahihu anal a'mal hiyallati tuzan. Yang benar adalah amalan-amalan hambalah yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yudau fil mizan yaumal qiyamah asqal min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat di atas timbangan pada hari kiamat jikalau amalan itu diletakkan yang dibandingkan dengan amal husnul khuluq, yakni akhlak yang baik. Tuh Pak. Ini akhlak kita ya berupa kebaikan ketika kita bermuamalah dengan sesama kita, ini nanti ini akan yang ditimbang dan itulah yang paling berat. Ya maka jangan kita la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah ya kita meremehkan ya sekecil apapun dari kebaikan walau antalqa yani ahaka biwajhin talqin. Ya meskipun engkau yakni menghadapi saudaramu itu dengan muka yang berseri-seri. Ya bisa jadi ya kebahagiaan kita ketika kita bertemu dengan saudara kita, misalnya kita dalam keadaan berat ini Pak, sedang dalam keadaan sibuk. Tiba-tiba kita bertemu dengan saudara kita, kemudian kita tampakkan rasa bahagia. Bayangkan hanya menampakkan ini rasa bahagia di hadapan saudara kita ketika kita bertemu, bisa jadi itu nanti yang akan menjadikan ya timbangan kebaikan kita itu menjadi berat. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah yakni meremehkan yakni perbuatan yakni baik, apalagi perbuatan baik itu terkait tentang yakni akhlak. Ya terkait tentang muamalah kita dengan yakni saudara kita, yakni berlemah lembut, yakni sopan kepada saudara kita dalam bertutur kata, ya bisa jadi itulah ya akan menjadi yakni pemberat timbangan kita. Ya jangan pernah meremehkan yakni akhlak yang baik, karena sungguhnya ya nabi kita ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya jadi Islam itu
sangat ya menjunjung tinggi yang namanya akhlak. Ya jangan sampai kita rajin beribadah ya tapi kita melupakan ya untuk berbuat baik kepada saudara-saudara yakni kita. Itu jangan pernah ya kita melupakannya. Jangan hanya berbuat baik kepada Allah tapi kita merupakan berbuat baik kepada sesama yakni makhluknya Allah yakni subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua yakni annalladzi yuzanu huwal amilu nafsuhu. Nah, itu Pak. Jadi yang ditimbang, pendapat yang kedua yang ditimbang adalah orang yang melakukan amalan tersebut. Nah, orangnya, kitanya yang ditimbang. Yani oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi saja bisa ditimbang, Pak. Dalam timbangan tersebut apalagi yani orang yang melakukan amalan tersebut. Faqad dallatin nusus ala annal ibad yuzanu fi yaumil qiyamah. Yani banyak sekali nas-nas yang menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah orang itu yang melakukan amalan tersebut pada hari kiamat. Fayasquluna fil mizan aw yukhfuna bimiqdari imanihim. Maka nanti timbangan itu menjadi berat atau menjadi ringan. Tapi ingat Pak, ya kalau di muka bumi ini kan mizannya itu kalau orang itu dia besar, ya dia gemuk, ya ditimbang pasti akan menjadi berat. Ya kan kalau kurus itu pasti menjadi ringan. Nah, berbeda Pak timbangannya nanti. Nah, itu di situ saya bilang pokoknya hari kiamat itu nggak bisa ya dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Berbeda keadaannya nanti pada hari kiamat. Ya berbeda keadaannya. Ya hal ini yang sebagaimana yang dijelaskan yakni oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innahu la ya'tiyar rajulul azim as-samin. Ya nanti pada hari kiamat itu didatangkan ya seorang yang besar lagi gemuk. Seorang yang besar tinggi yakni lagi gemuk pada hari kiamat, la yazin indallahi junaha ba'udah. Ya, beratnya ketika ditimbang itu tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Tidak lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Mizannya itu berbeda sekarang. Ya ukurannya itu berbeda pada hari kiamat. Bukan lagi orang yang besar, bukan lagi orang yang gemuk akan menjadi berat timbangan tersebut. Ya. Nah, ini buktinya waqala, kemudian Rasul bersabda iqra'u. Ini bacalah, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Yang dalam surat yakni Al-Kahfi ya 105 dikatakan Allah berkata, kami tidak memberikan penimbangan terhadap amalan mereka. Jadi yang ditimbang apa Pak? Orangnya yang ditimbang. Ya karena dia tidak memiliki amal kebaikan, ya sedikit amal kebaikan dilakukan di muka bumi meskipun dia besar, dia gemuk, ya ketika ditimbang apa? Menjadi sangat ringan. Ya tidak melebihi sayap, yakni seekor nyamuk. Kemudian dikatakan wa yu'ta. Ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dalam musnadnya dari Zur yakni bin Hubais an Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud yakni annahu kana raqiq as-saqain. Ya Ibnu Mas'ud ini Pak sangat kecil betisnya. Ya sangat kecil betisnya. Faja'alat ri tulqihi, sampai-sampai itu pernah ya dilihat ketika Ibnu Mas'ud itu manjat, kemudian angin itu meniup pakaiannya, itu kemudian dilihat ya karena saking kecilnya betisnya itu ketawa Pak para sahabat itu Pak. Ya, ini kok kecil, kok agak aneh gitu loh. Karena mereka itu kan besar-besar, ini kok kecil, ini betisnya mereka tertawa. Kemudian Rasulullah mengatakan, mimma tadhakun. Ya. Dari apa? Ya engkau ketawa. Kenapa? Ya kalian tertawa. Qalu ya Nabi Allah min riqqati saqaihi. Nah itu Pak, sahabat tuh enggak pernah berdusta dia Pak. Kalau ditanya kenapa engkau tertawa, jawab jujur dia. Ya Nabi Allah, itu tuh betisnya sangat kecil katanya. Ya betisnya Ibnu Mas'ud qala kemudian Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma betis itu, dua betis itu yakni afqal fil mizan min Uhud katanya. Ya dua betis itu nanti ya pada hari kiamat yakni ketika dia ditimbang, di sini Pak, fil mizan, ketika nanti ditimbang ya di timbangan pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud ini katanya. Lebih berat daripada gunung Uhud ini. Karena apa Pak?
ya karena kebaikan yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Ya banyak jasa-jasanya itu untuk Islam. Ya jadi yang dari dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya yang ditimbang itu adalah orangnya, yang ditimbang. Ya kalau dia banyak melakukan kebaikan maka akan berat, kalau dia sedikit melakukan kebaikan maka akan menjadi ringan timbangannya. Pendapat yang ketiga, annalladzi yuzan innama huwa sahaiful a'mal. Yang ditimbang itu lembaran-lembaran amalan seorang hamba. Jadi yang ditimbang, pendapat ketiga itu bukan amalannya, bukan orangnya, tapi yang ditimbang adalah lembaran-lembaran amalan seorang hamba. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha sayakhlus rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan seseorang dari umatku ya di antara manusia-manusia yang banyak pada hari kiamat, fayunsur lahu tis'atan wa tis'ina sijillan. Nah ini di ayatnya kita akan bacakan hadisnya. Ya nanti akan diberikan dia itu 99 catatan amalan. 99 lembaran. Amalan-amalannya kullu sijillin mithla maddal basar. Ya setiap lembaran itu kalau dibuka itu sepanjang mata memandang itu masih ada Pak lembaran itu Pak. Satunya. Satu catatan amalannya. Bagaimana yang lainnya? Ya bagaimana banyaknya satu lembar tersebut. Wa kullu sijil mithla maddal basar. Tsumma yaqulu atunkiru min hadza syai'an? Kemudian Allah mengatakan apa? Apakah ada yang kau ingkari dari catatan-catatan amalan ini? Ya, dikatakan adzala maka katabati al-hafizun. Apakah pencatat-pencatatku itu menzolimi dirimu? Fayaqulu ya Rabb, fayaqulu alaka udhrun. La ya Rabb, katanya kan, oh enggak, saya tidak ada yang saya ingkari ya Allah. Ya enggak bisa orang mengingkarinya. Ya sebagaimana kalau kita katakan kemarin kalau misalnya ada orang yang ngeyel, ya berani dia mengingkari, maka apa Pak? Ditutup langsung mulutnya. Ya diberikan apa? Jadikan saksi tangannya, dijadikan saksi kakinya, dijadikan saksi bumi yang dia pijak itu dijadikan saksi. Ya semua akan bersaksi atas orang tersebut. Makanya dikatakan ini sudah. Ya la ya Rabb, tidak, aku akan ingkari apa yang ada di catatan tersebut. Fayaqulu alaka udhrun. Kemudian Allah mengatakan, engkau punya uzur. Apa yang kau ingin sampaikan? Fayaqulu ya la ya Rabb. Ya tidak ada wahai Rabb. Sebagaimana kita sudah katakan Pak ya. Ya kalau kita sudah ditanya ya tentang amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu namanya al-munaqasah udzib. Ya ini pasti seorang itu akan diazab. Ya, cuman ya ini kan ditampakkan saja nih. Ya ditampakkan amalan dan tidak ada yang diingkari. Ya tapi kalau kita ditanya terkait amalan ini satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan selamat seorang hamba. Itu namanya al-munaqasah. Ya kalau sudah sidang, kalau sudah didebat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan harap kita bisa selamat. Ya tapi ini dipaparkan saja fayaqulu la ya Rabb. Tidak wahai Tuhanku, fayaqulu Allah Subhanahu wa taala bala innalaka indana hasanah. Sesungguhnya engkau di sisi kami itu memiliki kebaikan. Sebagaimana tadi kita katakan Pak ya wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Ya meskipun amalan itu seberat biji sawi pasti kami akan datangkan. Ya Allah itu pasti akan datangkan meskipun dia sangat kecil menurut kita. Itu sangat kecil. Hasanah. Fa innahu la dzulmal yaum. Sesungguhnya tidak ada kezaliman sedikit pun pada hari kiamat ini. Fatakhruj bitaqatun. Maka keluarlah kartu fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya di kartu itu ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang telah dia katakan fayaqulu uhdur waznaka fayaqulu ya Rabb ma hadhil bitaqah ma hadhis sijillat. Ya tunjukkan beratnya katanya Allah Subhanahu wa taala. Orang ini bilang, "Ya Allah, ini bitaqah cuma satu biji." Katanya ini 99. Ya dibuka pun sangat panjang. Katanya, apa yang akan bisa
menjadi menjadi berat bitoko ini fayaqulu fa innaka la tudlam. Sungguhnya engkau pada hari ini tidak akan dizolimi. Fatudha sijillat fi kaffatin. Nah, itu Pak dalilnya. Ya, jadi lembaran-lembaran tadi itu diletakkan di satu timbangan, yakni wal bitaqah fi kaffatin. Dan kartu itu diletakkan di timbangan yang lainnya yaitu di daun timbangan yang lainnya, fatasatis sijillat. Ya, maka timbangan yang ada lembaran-lembaran keburukannya itu menjadi ringan, wasaqulatil bitaqah. Ya, dan kartu inilah yang menjadi berat, wala yuskil ma'ismillahi syai'un, tidak ada yang lebih berat ya dari sesuatu apapun yang melainkan yang nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian dikatakan yakni waqat malal Qurtubi ila hadzal qaul. Jadi Imam Qurtubi itu lebih condong kepada pendapat yang ketiga ini. Faqala was-sahihu annal mawazin tasqul bil kutubi fihal a'mal maktubah. Sungguhnya timbangan itu akan menjadi berat dengan catatan-catatan amalan-amalan seorang hamba wa biha takhaf, dan dengan catatan itulah dia juga akan bisa menjadi ringan. Ya, Ibnu Umar, yani Abdullah bin Umar itu pernah mengatakan tuzanu sahaiful a'mal, yang ditimbang adalah lembaran-lembaran amalan seorang hamba. Wa idza sabata hadza fasuhufu ajsam. Jadi kalau seperti ini keadaannya, nanti lembaran-lembaran itu pun ya menjadi benda yang bisa ditimbang. Fayaj'allahu ta'ala rujhan ihda kaffataini al-ukhra, yani dalilan ala kasrati a'mal wa bi idkhalihil jannah awin nar. Maka nanti dari situ ya, jadi Pak, nanti kalau sudah berat timbangannya ya kebaikannya, barulah dia ditetapkan menuju surga. Kalau dia ringan timbangan kebaikannya, maka ditetapkanlah dia sebagai penduduk yakni ahli neraka. Itu dikatakan oleh yakni Ibnu Umar. Nah, kemudian ya ulama yang lainnya Pak tidak memilih tiga pendapat ini. Tidak memilih tiga pendapat ini, akan tapi menggabungkan seluruh jadi pendapat ini. Ya, dia tidak memilih mana pendapat yang benar, akan tapi seluruh pendapat ini digabungkan. Ini oleh mereka, dengan mereka mengatakan misalnya wala allal haq annalladzi yuzanu huwal amil wa amaluhu wa suhufu a'malihi. Kemungkinan yang paling benar adalah semua ini nanti Allah akan timbang. Ya, baik itu amalan seorang hamba ditimbang, ya hamba itu sendiri nanti akan ditimbang, dan lembaran-lembaran yakni amalan, catatan amalan itu juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena dalil-dalil yang sudah kita bawakan ya tidak ada yang menafikan ya dalil yang lainnya. Contoh, tadi dalil pertama yang ditimbang itu adalah amalan seperti zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu nanti akan ditimbang. Nah, dalam dalil itu tidak menunjukkan bahwasanya bukan manusia yang akan ditimbang. Begitu pula sebaliknya, dalil yang ditimbang itu manusia seperti betis, itu nanti akan sangat berat. Yang di hari kiamat 2 betisnya Ibnu Mas'ud itu sangat berat dibandingkan gunung Uhud. Nah, dari dalil ini, dari hadis ini tidak menunjukkan meniadakan ya bahwasanya amalan itu nanti akan ditimbang. Ya, jadi semuanya itu masih mungkin akan digabungkan. Ya, jadi kemungkinan ya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menimbang semua yang sudah disebutkan dari dalil-dalil tersebut. Ya, jadi tidak menafikan ya, tidak meniadakan satu dengan yang lainnya, akan tapi kemungkinan untuk bisa digabungkan. Fayakunu, makanya di sini dikatakan qala fa idza adbara idza sa'ihun min indir rahman azza wa jalla yaqulu la ta'ajjalu fa innahu qad baqiya la fayu'ta bi taqa fiha la ilaha illallah fatudha ar-rajul fi kaffat hatta yamil bil mizan. Dalam hadis itu dikatakan bitokoh itu nanti akan ditimbang, ya kemudian laki-laki itu juga akan diletakkan ya dalam timbangan tersebut. Ya, dalam hadis yang lain dikatakan kartunya yang akan diletakkan dalam timbangan, dan orang itu juga akan diletakkan dalam timbangan hatta yamila bihil mizan. Ya, sampai ya mizan itu menjadi beratlah yakni dia bitokoh dan laki-laki tersebut. Ini menunjukkan bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa taala meletakkan yang semuanya di atas timbangan tersebut. Ya, jadi itu
yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya nanti Allah akan menimbang semua. Yakni amalan, bisa jadi amalan yang ditimbang orang itu dan juga yakni lembaran-lembaran yang akan ditimbang semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya al-a'mal allati taskul fil mizan. Ya, beberapa amalan yang bisa memberatkan timbangan seorang hamba. Ya, pertama, ya disebutkan dari Abu Darda dari Nabi SAW, inna asqal syai'in yudha'u fil mizan al-abdu yaumal qiyamah khuluqun hasan. Jadi yang paling berat amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Wa innallaha, asungguhnya Allah, yubghidul fahisul badhi, asungguhnya Allah sangat murka yakni kepada perbuatan keji dan perkataan kotor. Ya, Allah sangat murka dengan perbuatan keji dan perkataan kotor. Oleh karena itulah yang paling berat di timbangan itu adalah akhlak yang baik. Jangan sampai ya kita bertutur kata yang buruk, ya kemudian melakukan tindakan yang keji. Kemudian wa fi sahihi al-Bukhari wa Muslim wa Sunan At-Tirmidzi yang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ini kalimatani khafifatan, ini sudah kita sering sebutkan ya. Jadi dua zikir itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ini merupakan suatu yang sangat berat, maka basahilah yakni lisan kita itu dengan banyak yakni berzikir yakni kepada Allah yakni subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hadis yang lainnya misalnya dikatakan alhamdulillah tamlaul mizan. Ini menunjukkan bahwasanya zikir itu sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi yakni mizannya seseorang. Ya, timbangan wa subhanallah walhamdulillah. yakni zikir subhanallah maha suci Allah, yakni walhamdulillah segala puji bagi Allah, tamlaan au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ya, dua zikir ini akan memenuhi ya langit dan bumi. Bayangkan. Ya, sangat besar, sangat mudah diucapkan, tapi ya sedikit sekali orang-orang yang diberi yakni hidayah untuk senantiasa membasahi yakni lisannya dengan yakni zikir kepada Allah yakni subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam hadis Abu Hurairah yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan manih tabasa farasan fi sabilillah. Ini barang siapa yang memelihara yakni binatang yakni tunggangan untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala imanan billah, ya disebabkan yakni karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqan biwa'dihi, membenarkan janjinya Allah Subhanahu wa taala, kana sabauhu wa rayyuhu wa rauthuhu wa bauluhu. Bayangkan, Pak. Ya, kenyangnya yakni binatang tersebut, ya kenyangnya binatang tersebut, ya kotorannya binatang tersebut, kencingnya binatang tersebut, hasanat fi mizanihi. Ya, merupakan kebaikan dari timbangan-timbangan nanti ini pada hari kiamat seorang hamba ini tersebut. Ya, luar biasa sekali. Ya, kebaikan yang didapatkan oleh seorang dengan amalan-amalan seperti ini. Maka hendaknya ya kita memperbanyak yakni amalan-amalan soleh kita, jangan sedikit pun ya kita meremehkan yang perbuatan baik, khususnya adalah yakni bermuamalah dengan sesama makhluk, dengan saudara kita, itu hendaknya kita bertutur kata yang baik. Kemudian terakhir hikmah. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menegakkan timbangan nanti yakni pada hari kiamat? Yang pertama adalah izharu athari asma'illahi wa sifatihi, untuk menunjukkan pengaruh baik dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, sebagaimana misalnya Allah itu dinamakan dengan alimun khabirun, ya, yang maha mengetahui, yakni muhsi, yang maha menyingkap segala sesuatu. Itu nanti terlihat, Pak, semuanya itu di mana? Ya, di ketika yang timbangan itu nanti akan ditegakkan. Ya, yang kedua, bayanu qudratihi, Allah Subhanahu wa taala ya ingin menunjukkan kekuasaan, yakni kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghisap yakni amalan-amalan seorang hamba, baik itu amalan-amalan yang sangat kecil yang bahkan dilupakan oleh seorang hamba,
dan juga amalan-amalan sangat besar. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bayanu annal musi la yusawi al muhsin. Jadi timbangan itulah nanti akan menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat buruk itu tidak sama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu setelah selesai dihisab kemudian melihat yakni kadar, yakni ukuran dari amalan-amalan yakni dia sendiri. Kemudian yang keempat yakni farhatul mu'min wa khizyul yakni kafir. Ya, pada hari itulah ketika timbangan itu ditegakkan, maka disitulah terlihat kebahagiaan orang-orang yang beriman, ya, dan kesengsaraan orang-orang yang kafir. Karena orang-orang beriman ketika mendapat timbangan kebaikannya berat, dia akan ditetapkan ya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir ketika melihat yakni amalan-amalan kebaikannya itu sangat ringan sekali, maka dia akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju nerakanya. Kemudian iqamatul mawazin fihi iqamatul hujjah. Ya, ketika Allah tegakkan timbangan pada hari kiamat, di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya dia telah menetapkan hujahnya, memperlihatkan hujahnya bahwasanya orang ini pantas untuk menuju ke surganya Allah, pantas ditetapkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah ya kenapa Allah Subhanahu wa taala menegakkan timbangan di hadapan seluruh makhluknya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang lebih kurangnya kami mohon maaf. Yani aqulu yani qauli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.